Episode 48, Istri Sah versus Pelakor. Dengan langkah tenang, Fiona masuk ke dalam butik dan langsung disambut oleh Amy. "Selamat siang, ada yang bisa saya bantu?" Sapa Amy ramah. Fiona masih diam mengamati. "Apakah mbaknya mau membeli baju di butik kami? Butik ini banyak sekali menyediakan baju, gaun, dress, pakaian kasual, dan gaun pengantin dengan kualitas yang sangat bagus. Modelnya juga banyak bermacam-macam. Bisa memilih sesuai dengan pesanan," ucap Amy panjang lebar dengan luas. Fiona menatap wanita manis dengan ukuran tubuh sedikit mini itu. Dia sama sekali tidak mendengarkan penjelasan dari Amy. Saat ini, Fiona hanya ingin bertemu dengan Bella. "Apakah Bella ada?" Amy menghentikan ocehannya yang panjang kali lebar. "Bella masih belum datang. Biasanya sih dia udah sampai jam 8 tadi. Paling pagi dari kami malahan. Tapi nggak tahu kenapa sampai jam 10 Bella belum datang juga. Apakah mbaknya ada perlu penting dengan Bella?" tanya Amy. Belum sempat Fiona menjawab, tiba-tiba orang yang dibicarakan muncul bersama sang suami. "Revan? Fiona, ada perlu apa kamu kesini?" tanya Revan memandang Fiona dengan tatapan tajam. Bella melihat Amy dan Jessie, menatapnya dengan tatapan penuh tanda tanya. Dia hanya memberi kode mata seakan mengatakan pada kedua sahabatnya itu, "Nanti akan aku jelaskan." Dan Amy langsung menyambut pelanggan lain yang baru saja datang. "Kita mengobrol di dalam ruanganku saja, jangan di sini." Bella langsung berjalan mendahului kedua orang tersebut. Revan lebih dulu berjalan menyusul istrinya, sedangkan Fiona melangkah dengan sedikit kesal, karena Revan benar-benar mengabaikannya. "Ada perlu apa? Kamu ke butik istriku?" tanya Revan saat mereka sudah masuk ke dalam ruangan kerja Bella. Merangkul pinggang sang istri dengan mesra. Menatap Fiona dengan tatapan datar dan auranya yang dingin, membuat Fiona bisa langsung menggigil ketakutan. "Van, kamu benar-benar berubah," batin Fiona. "Aku ingin bertemu dengan Bella. Aku ada urusan sebentar," jawab Fiona berusaha cuek, tidak mempedulikan hatinya yang kini tengah sakit. Bella yang mendengar itu langsung mengerutkan keningnya. "Memangnya urusan apa? Kita tidak seakrab itu," batin Bella. Revan beralih menatap Bella, seakan bertanya ada urusan apa sebenarnya di antara mereka. Bella hanya mengedikkan bahunya. Dia juga bingung harus menjawab apa karena benar-benar tidak tahu. Fiona mengepalkan tangannya melihat reaksi Bella dan Revan. Fiona merasa kedua orang itu sedang membicarakannya lewat telepati. Dia harus berusaha membuat suasana menjadi terkendali. Sebenarnya aku memang belum ada janji dengan Bella. Tapi aku ada urusan dan baru saja datang," ucap Fiona menatap kedua pasangan itu. "Baiklah, memangnya urusan apa?" tanya Revan to the point. "Ini masalah privasiku dengan Bella. Jadi aku harap kamu tidak perlu ikut campur, Revan," jawab Fiona menahan kesal. Sungguh dia tidak pernah menyangka bahwa Revan benar-benar sudah membuangnya. Bella merasa jika Fiona mungkin memang membutuhkan privasi untuk bicara kepadanya. Bella ingin tahu apa yang akan dibicarakan oleh wanita itu. "Van, apa kamu tidak pergi ke kantor?" tanya Bella bersedekap dada. "Iya sayang, nanti saja. Aku masih ingin di sini. Tidak mungkin aku membiarkanmu bersama wanita ini sendirian," jawab Revan menyindir Fiona. "Maaf Tuan Revan, aku ada urusan dengan istrimu. Aku harap kamu mengerti." "Urusan istriku juga urusanku," jawab Revan cuek. Astaga, Bella benar-benar pusing dengan kedua orang tersebut. Sama-sama tidak ada yang ingin mengalah. Jaslyn menghampiri Amy yang sedang menjahit manik-manik di atas gaun pengantin kebaya modern. "Duh, aku penasaran deh. Sebenarnya siapa cewek yang tadi?"
Kenapa dia kenal sama si Revan? Tanya Jesslyn yang saat ini duduk di samping Amy. Mana aku tahu. Cantik banget. Lihat, dandanannya udah kayak artis Korea aja. Jawab Amy terkekeh. Tapi sepertinya ada sesuatu di antara mereka bertiga deh. Ucap Jesslyn mengambil beberapa manik dan menjadikannya satu pada sebuah jarum. Amy jadi tidak konsentrasi gara-gara ucapan Jessie. Wanita itu mendongak menatap sahabatnya itu yang kini justru terlihat sibuk. Maksudnya apa, Jess? Apa jangan-jangan wanita cantik itu adalah kekasihnya Revan yang selama ini diceritakan sama Bella? Kini giliran Jesslyn yang menghentikan kegiatannya. Wah, kalau emang bener, bisa jadi si pelakor itu nyari Bella. Karena sekarang Revan sepertinya udah mulai sayang ke Bella, ucap Jesslyn. Yaps, minta Bella buat ninggalin Revan. Tapi sayangnya Bella datang ke butik bareng sama Revan, dan akhirnya terjadilah sebuah drama. Amy dan Jesslyn melonjak kaget karena mendengar suara pintu ditutup dengan sedikit keras. Tidak dibanting, hanya mendorongnya sedikit bertenaga. Revan berjalan ke arah pintu keluar dengan tatapan kesal. Ia sama sekali tidak medulikan tatapan Amy dan Jesslyn yang menatapnya dengan pandangan yang aneh. Yang jelas dia hanya merasa kesal karena Bella menyuruhnya pergi dari butik gara-gara Fiona. Kenapa Revan yang keluar? Bukannya Simba itu tadi ya? Beo Amy. Jesslyn hanya mengangkat bahunya. Bella benar-benar malas berdebat dengan Revan hingga akhirnya ia memilih untuk mengusir suaminya itu secara paksa. Sebenarnya, Bella tidak mengerti kenapa Revan terus saja merengek tidak mau berangkat ke kantor. Apa karena ada Fiona yang ingin bicara empat mata dengannya? Ataukah Revan takut bahwa nanti Bella akan menyakiti Fiona? Bella berusaha menyangkal pemikirannya yang nomor 2. Tidak mungkin kan kalau Bella akan mencakar wajah Fiona yang cantik itu, atau menjambak rambutnya yang hitam legam seperti milik para artis iklan sampo. Hah, apa sih yang kau pikirkan? Batin Bella kesal. Tapi Bella tidak ingin jika Fiona menganggapnya istri yang mengekang suaminya, apalagi di hadapan mantan kekasih dari suaminya sendiri. Bella hanya ingin bisa menghadapi Fiona sendiri tanpa campur tangan dari Revan. Sebenarnya ada apa kamu menemuiku? Apakah kamu ingin memesan baju? Tanya Bella to the point. Fiona menyandarkan tubuhnya ke belakang sambil bersedekap dada. Terlihat berkelas dan anggun. Tapi tentu saja, Bella juga tidak kalah anggun dan mempesona. Yang membedakan antara Bella dan Fiona adalah riasan di wajah. Jika Bella tidak suka dengan hal-hal berbau make up, lain dengan Fiona yang harus dan wajib pakai make up di wajahnya. Jadi bisa dipastikan, siapapun yang melihat Fiona untuk pertama kalinya, dia pasti langsung terpesona dengan kecantikannya yang cetar membahana. Aku ingin kamu pergi dari kehidupan Revan. Ajukan cerai ke pengadilan dan berikan bukti bahwa Revan sejak awal pernikahan telah berselingkuh. Itu yang aku inginkan, jawab Fiona. Kalau kamu tidak mau, aku akan menyebarkan ke media tentang perjanjian 1 triliun itu. Bella tertawa sinis. Dia benar-benar tidak menyangka ada wanita seperti Fiona yang tidak tahu malu meminta seorang istri menceraikan suaminya. Ya, haruskah istri sah mengalah pada pelakor? Kenapa kamu meminta aku untuk melakukan hal itu? Kenapa kamu tidak mengatakan sendiri pada suamiku yang jelas-jelas tadi ada di sini? Apa kamu takut kalau keinginanmu tidak dikabulkan? Balas Bella sinis. Dan masalah uang 1 triliun yang itu, kalau sampai kamu memang menyebarkan keluar, yang ada kamu akan ditertawakan sama orang. Karena biar bagaimanapun, Revan itu adalah suamiku, dan aku berhak meminta uang seberapapun yang aku mau.
Bella menatap wajah Fiona tajam. Namun beda urusannya jika yang minta itu adalah pelakor sepertimu. Aku juga bisa melaporkanmu, karena di posisi ini, aku yang jauh lebih unggul daripada kamu, yang hanya seorang wanita simpanan. Bagaimana jika keluarga Alfredo sampai tahu? Haha, apa kamu kira aku akan takut? Bukankah pernikahan kalian ini hanyalah pernikahan di atas kertas, yang hanya akan terjadi selama 1 tahun? Aku memang tidak mau bicara pada Revan. Dia pasti menunggu kontrak kalian selesai. Kalau tidak, pasti separuh saham yang ia punya untuk Alfredo Group dan juga rumah mewah itu akan jatuh ke tanganmu, ucap Fiona penuh penekanan. Dari mana Fiona tahu tentang perjanjian itu? Apa Revan yang mengatakannya? Kalau iya, berarti Revan benar-benar sudah keterlaluan. Fiona bisa melihat Bella mengepalkan tangannya. Wanita itu tersenyum sinis karena jebakannya berhasil. Sedangkan Bella langsung menormalkan raut wajahnya dan mengontrol emosi yang kini menderanya. Lalu, apakah kamu tahu apa konsekuensinya kalau aku meminta cerai atau melayangkan gugatan cerai lebih dulu? Tanya Bella menatap Fiona. Kini raut wajahnya sudah terlihat tidak emosi, hanya ada raut datar dan tenang. Fiona berdeham ketika melihat wajah Bella yang sedikit menakutkan, dan juga atas pertanyaan yang sama sekali tidak ia tahu jawabannya. Karena dulu, Revan hanya mengatakan hal itu dan tidak tahu soal apa konsekuensi kalau yang melayangkan gugatan adalah Bella. Sedangkan Bella langsung bisa membaca raut wajah Fiona yang nampaknya memang tidak tahu jawabannya. Apakah Revan tidak mengatakannya padamu, Fiona? Tanya Bella kembali. Tidak, dia hanya memberitahu masalah yang tadi aku bicarakan. Jawab Fiona jujur. Buat apa dia berbohong? Toh, yang ada nanti dia bakal malu sendiri. Apakah kalau kamu tahu konsekuensi atas gugatanku yang belum waktunya habis kontrak tidak membuatnya shock? Fiona mengepalkan kedua tangannya. Konsekuensinya adalah tubuhku, kesucianku, keperawananku. Revan meminta itu semua. Itu kalau misalkan aku yang mengajukan gugatan cerai terlebih dahulu. Fiona terkejut mendengar hal itu. Dia tidak mungkin rela kalau Revan harus menyentuh bahkan meminta haknya pada Bella. Padahal dia tahu kalau itu pun sah-sah saja bagi Revan dan Bella. Tetap saja Fiona tidak rela. Kenapa diam? Kamu tidak akan pernah rela, bukan? Kalau aku dan Revan bercinta? Kamu pasti juga tahu kalau aku dan Revan belum pernah melakukan hal tersebut. Sedangkan kamu... Tunjuk Bella dan menatap Fiona dari atas hingga bawah. Kamu hanya wanita simpanan yang tidak tahu malu, masih menempel dengan suami dari wanita lain. Apa itu pantas dilakukan oleh wanita baik-baik? Jadi kalau kamu meminta aku untuk menceraikan Revan, maka kamu juga harus siap kalau Revan akan kecanduan dengan tubuhku, seru Bella. Dia memang telah kalah dalam hal memenuhi kewajiban sebagai istri, karena memang sejak awal dia dan Revan sepakat dengan perjanjian. Tapi dia tidak akan mau merendahkan harga dirinya di depan pelakor yang tidak tahu malu seperti Fiona. Biarkan Fiona merasa dirinya di atas, tapi Bella yakin kalau wanita itu memang sudah dibuang oleh Revan. Sekarang Bella berani melakukan hal itu karena Revan sudah mulai mencintainya. Berbeda dengan dulu. Kalau dulu Revan masih bersama dengan Fiona dan Bella tidak akan berhak melarang. Karena semuanya memang sudah rumit sejak awal. Bersambung.